94.9 Gunung FM, good news for the family. Selamat pagi, apa kabar Anda di pagi hari ini, Good News Family? Berjumpa lagi bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Family tentunya dalam program Saber Hamenja kali ini ya. Masih dalam rangkaian High Friend di hari Rabu dari jam 9 sampai jam 11, tapi dari jam 8 sebetulnya sampai jam 11, tapi kalau Saber Hamenjanya dari jam 9 sampai jam setengah 11. Kira-kira mungkin 1,5 jam atau 90 menit kebersamaan kita ya. Jadi buat Anda yang mungkin baru bergabung bersama dengan kami, baru mendengar kali ini, Saber Hamenja, apa sih sampean bertanya hambanya menjawab. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda bersama dengan seorang hambanya yang akan membantu saya untuk menjawab pertanyaan dari Good News Family. Saya hanya membacakan gitu ya. Tapi nanti kita bisa berdiskusi bersama. Kalau Anda bisa untuk join barengan kita, boleh ya, silahkan. 90 menit dan ada banyak pertanyaan yang sudah masuk, jadi tetap stay tune bersama dengan kita ya. Yang menyaksikan melalui Facebook juga, selamat pagi. Dan yang mungkin nanti akan menyaksikannya melalui YouTube juga, terima kasih. Oke, saya sapa terlebih dahulu, ini sudah join barengan kita, semoga sudah bisa ya. Selamat pagi Ibu, Pagi Ningrum, apa kabar Ibu? kabarnya luar biasa, dahsyat, Tuhan Yesus hidup. Amin, amin. Pagi ini lancar lah ya semuanya, harapannya gitu. Ibu, minggu lalu tanggal 5 Agustus kita kan siaran tuh. Ya, Terus saya menyisakan banyak pertanyaan waktu itu. oh, oke. Jadi pagi ini sebelum membacakan pertanyaan yang hari ini, saya harus bacakan pertanyaan yang minggu lalu belum terbaca. Ya, langsung saja ya Bu ya. Yuk Ningrum. Selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningrum. Saya punya teman seorang dokter yang suka berjinah. Waktu saya tegur, dia berkata tidak akan kena penyakit karena dia tahu caranya dan punya obat yang membuat dia tidak akan kena penyakit. Karena dia dokter spesialis yang memang ahli di bidang itu. Menurut Bu Elis bagaimana? Ya, itu kan dia lagi mengandalkan kekuatan diri sendiri dan tidak pernah tahu cara Tuhan yang bisa menaklukkan. Kalau Tuhan mau itu apa yang nggak bisa sih Iya buat betul. itu ketika ya Raja Yosafat sama Besane ya Hmm, itu dia mau berperang, iya, dia udah nyamar loh, dia udah nyamar jadi orang lain iya. itu ya, Mm-mm. pakai pakaian perang, tapi karena Tuhan yang melawan dia, itu bisa panah yang dibidikan dengan sembarangan Mm-mm. itu bisa kena ke perbatasan jahitan. Jadi misalnya jahitannya di atas, dari atas sama bawah di celah-celah itu bisa mati kena Iya, juga loh. Benar toh, saya lupa ditawari atau apa itu cerita. iya, iya. Yosafat berperang sama besannya dia. Nanti ya kalau ketemu ya, coba siapa yang mau nyariin boleh. Iya. Itu ya itu tadi itu kalau kalau Tuhan yang sudah berkehendak. Ini satu raja-raja nggak sih? Bentar, bentar. Hmm, Kenapa Ningru? Satu raja-raja bukan sih? Sebentar, sebentar, sebentar. Raja. Satu raja-raja 22. Satu raja-raja 22 itu sebetulnya ini perikopnya panjang gitu ya, tapi Ningrum bacain yang satu ini. Karena dia berperang bersama dengan Raja Israel. Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu." Lalu menyamarlah Raja Israel kemudian masuk ke pertempuran. Terus ini melawan Aram ya. Ayat 34-nya begini. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, "Putar, bawa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka."
Ya toh? Ya. Orang itu sepandai-pandainya orang melindungi diri sendiri, Mm-mm. pasti nanti ada celah. Buat Tuhan itu kalau mau ngasih didikan orang susahnya apa? Nggak ada yang Ya, susah. betul. Nggak apa-apa bagian Anda udah menegur, Mengingatkan. mengingatkan. Ya udah, lebih dari itu biarkan Tuhan yang bekerja. Ya. Tahu waktu zaman COVID itu ada satu dokter di Singapura juga sama aja. Mm. Merasa sombong sekali. Oh, nggak mungkin. Aku sudah begini, begini, begini. Akhirnya mati juga. Mm. Karena sakit. Ya. Jadi bagian kita adalah ketika melihat sesuatu yang tidak benar, kita mengingatkan gitu ya. Bagiannya cukup sampai di situ. Masalah dia mau nurut, masalah dia ngelawan, ya itu sudah tanggung jawabnya dia. Ya itu ayat tadi kan bilang, orang itu manah dengan sembarangan loh. Ya. Jadi ngawur banget loh. Enggak yang penembak titis gitu, enggak. Dia Mm-mm. sembarangan. Ya. Asal-asalan kalau orang bilang sekarang gitu ya. Ngasal aja dia, enggak ini. Tapi ternyata malah justru kena. Tuhan pakai itu. Gitu ya. Oke, jelaskan ya ini Bapak atau Ibu yang bertanya. Lanjut. Bu, bagaimana tips untuk bisa selalu bahagia? Tips yang bisa membuat kita selalu berbahagia. Mm-mm. Ya, lakukan firman. Jadi Mm-mm. orang yang takut sama Tuhan, lakukan firman, maka Anda akan selalu jadi orang yang berbahagia. Mm-mm. Pasti akan jadi orang yang berbahagia. Karena Tuhan Yesus berkata yang berbahagia ialah orang yang mendengar Ya, dan melakukan. betul. Kemudian Amsal juga katakan berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Ya. Jadi lakukan bagian kita. Nanti Mm-mm. Tuhan pasti melakukan bagian Tuhan. Dan Ya. yang saya buktiin, setiap kali kita jadi pelaku firman Tuhan itu memang kita jadi orang yang berbahagia. Karena apapun yang dikatakan Tuhan kepada kita itu terjadi kok. Ya. Ya. Lakukan firman Tuhan. Ya, itu tips untuk berbahagia. Lanjut. Bagaimana Bu cara agar bisnis bisa jadi besar? Mau jadi bisnisnya, jadi besar, berkembang, Mm-mm. lihat di 1 Tawari 29. Satu. Hmm. 1 Tawarikh 29. 13, 11, 12 atau ini 11, 12. 1 Tawarikh 29. Heeh. 1 Tawarikh 29 11-nya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ya, Ya, dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu-lah kuasa untuk membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Jadi kalau bisnis mau berkembang, mm-mm, ya dekat nempel sama Tuhan yang berkuasa ya, untuk yang punya kebesaran dan kejayaan, yang punya kekayaan dan kemuliaan. Hah? ya.
Karena kuasanya itu ada di tangannya Tuhan. Nah, kalau kuasanya di tangan Tuhan ya kita nempel terus sama yang punya kuasa itu ya. Hmm. Gitu ya, jelas ya. Agak jelas. Lanjut. Selamat pagi Bu Elis, selamat pagi Ningrum pagi. Saya mau tanya, kalau punya mertua yang selalu menjelek-jelekan dan punya suami yang suka mengadu dan menceritakan yang jelek ke keluarga suami, bagaimana saya harus bersikap? Mengucap syukur dalam segala keadaan. Nggak usah cari pembelaan, ucap syukur dalam segala keadaan. Ya, Ketika Anda tetap ada di dalam hukum Tuhan itu akan jadi perlindungan buat Anda, dan nanti Anda akan melihat bagaimana Tuhan yang berperang gantikan kita. ya, Ya, saya pernah ngalami ya. Cuman bedanya gini, suamiku nggak pernah jelek-jelekin saya, gitu. hmm, Nggak pernah. Cuman saya ngelihat saudaranya yang luar biasa, jelekin saya. Tapi saya tetap lakukan bagian saya. Dan pada akhirnya toh dari mulut yang sama, orang yang pernah jelekin saya, orang itu sendiri yang bilang, oh Elizabeth itu dipakai Tuhan. Itu baik ada temen ya, yang dulu jelek-jeleki saya luar biasa, sama saudara pernah, dari kalangan orang dekat banyak yang kayak begitu. Tapi pada akhirnya nih sebelum saya mati itu juga mereka semua yang udah ini malah justru mengakui semua bahwa minta maaf karena dia pernah berbuat jahat sama saya, jelek-jelekin saya. ya. Jadi mengucap syukur dalam segala hal. Ya, ucap syukur aja. Kekuatan mengucap syukur itu luar biasa. Ya, Yesus mengucap syukur, lihat 5 roti dan 2 ikan bisa ngasih makan 5.000 orang. ya, Lebih. Terus Yesus mengucap syukur ketika Lazarus mati. Apa yang dilakukan Yesus? Mengucap syukur. ya. Karena orang yang bisa mengucap syukur itu, orang itu percaya bahwa Tuhannya hidup dan selalu mendengarkan doa dia. Yap. Ya. Mengucap syukur. Mengucap syukur itu memang sepertinya tidak mengubah keadaan. Dalam artian mungkin masih aja dijelek-jelekin, masih aja dimusuhin. Tapi mengucap syukur tuh mengubah hati kita dan cara pandang kita. Iya. Dan di situ kita latihan melihat bagaimana kita melibatkan Tuhan, Yes. dapat kita belajar mengenal Allah, dan kita boleh melihat kuasa Allah yang akan bekerja. Itu keren banget. Dan ketika suami Anda nggak benar pun ya, di 1 Petrus 3 itu bilang, kalau kita melakukan bagian kita tetap tunduk tanpa syarat, kita akan lihat bagaimana Tuhan bisa membawa suami yang tidak hidup dalam ketaatan berubah. 1 Petrus 3 kalau nggak salah. 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat. Dari ayat 1 sampai 3 kalau nggak salah. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga Firman, mereka juga, tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. betul kan? Ya, Nah, minggu lalu di Putri Sion ada satu ibu muda yang bersaksi. Ketika suaminya marah-marah, dia hanya duduk karena dia sudah dapat firman dari Tuhan yang berkata, bersikap seperti Sarah, memanggil Abraham seperti tuannya, memperlakukannya begitu. Biasanya kalau suaminya ngomel dia pergi ke dapur lah, kemana lah gitu. Tapi setelah dia dapat firman itu dia duduk. iya, Dia dengar di bawah kaki suaminya sambil berkata, oh gitu ya, oh ya gitu ya yang, oh gitu ya, oh gitu ya.
Akhirnya suaminya berubah loh. Oh Lakukan. gitu ya, ya gitu. Dia cuma gini, oh gitu ya, oh ngono toh, gitu-gitu tuh. Malah suaminya berubah loh. Itu keren banget tuh. Ya, jadi Ya. mengucap syukur terus nempel sama Tuhan ya Bu, taat kepada firman Tuhan. Ini tadi 1 Petrus 3 ini diperkatakan terus dan dilakukan ya. Nah, Pasti Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara. Oke, baik. Lanjut ya. Semoga jelas ya Ibu ya yang mengirim ini. Pagi Bu Elis dan Ningrum, selamat pagi. Bu, Bu Elis ada keluarga yang ayahnya sakit kanker dan suka judi. Lah, anaknya juga sakit kanker, cucunya juga sakit kanker. Cucu mantu ia pernah judi. Padahal keluarga anaknya percaya Tuhan. Apa sebabnya bisa begitu dan doanya bagaimana? ini kelihatannya turunan tadi ya, nurun ya dari Genetik. genetik ya. Iya, Iya. Kalau secara ilmu kedokteran bilang genetik, ya, tapi kalau secara bahasa Alkitab dia kena kutuk. kutuk, kutuk Kutuk turun. sakit penyakit turunan. Ya, Nah biasanya orang bilang gini, nah dia kan sudah dalam Tuhan. Sebentar, dalam Tuhannya seperti apa? Kalau dalam Tuhannya dia benar hidup menjalankan firman Tuhan dan hidup dipimpin Roh Kudus, pasti dia lepas. ya, betul. Ya, Ya. oke. Dan jangan diimani. Ya, Jadi kita udah tahu nih orang tua kita kena kena kanker gitu ya. Terus kita mengimani gitu. Loh dulu ibu saya kena kanker gitu ya. Terus kita memperkatakan itu terus ya wajar kalau saya misalnya seperti itu gitu ya. Jadi itu kita sedang memperkatakan sebetulnya. Kalau sudah ini ya diputuskan diputuskan kutuknya seperti itu ya. Terus juga hidup melakukan firman. yes, betul. Hidup melakukan firman. Namun secara dunia kedokteran sebetulnya genetik itu juga sebetulnya cuma sekian persen. Masalahnya adalah kadang-kadang dokter juga seringkali bilangnya gini Bu, berpotensi gitu ya. Jadi bukan Ya, vonis bahwa pasti akan gitu ya, tapi dia ya. lebih besar potensinya gitu ya. Nah, Nah, masalahnya gaya hidupnya gitu-gitu yang seringkali terus kemudian memperberat potensi itu. ya. Jangan makan daging merah. Betul, Daging jangan merah merah. ya, merah itu sapi gitu. Terus Ya, yang kemudian jangan makan gula atau minum gula terlalu banyak. banyak. Karena makanan kita semua sudah mengandung gula. Dari Betul. sayur ada gulanya, buah ada gulanya. Nah Nasi itu ada. buah, ya buah yang gulanya tinggi hindari. Seperti Ya, semangka, yang manis-manis gitu loh. ya, betul. Duren, mangga, oh itu. Satu lagi, Itu eh, dokter saya dulu menyarankan daging merah nggak boleh, lalu makanan dan daging olahan. ya, Daging olahan. Jadi daging olahan itu maksudnya daging yang dijual dalam bentuk olahan nugget, sosis gitu ya, yang sudah dijual ya, dalam bentuk olahan. Itu no, no. Boleh, tapi kalau yang daging merah boleh dibatasin sedikit gitu ya, tapi kalau daging olahan no. Gitu. ya. Jadi penjelasannya dulu seperti itu gitu ya. Saya pernah dijelaskan begitu gitu ya. Tapi secara rohani tadi benar diputuskan lakukan firman. Hidup Ya. dalam firman. Doanya bagaimana? Yaitu putuskan terus hidup dalam firman, dalam kebenaran. Lanjut. Pemutusannya kutuk, doanya itu cuma bilang, Tuhan Yesus karena aku percaya kepadamu, Ya, maka Galatia 3 bilang, aku tidak lagi hidup di bawah kutuk, tapi aku hidup di bawah berkat Tuhan. Semua kutuk turunan yang diturunkan oleh nenek moyangku dari sisi ayah atau ibuku dalam nama Yesus aku putuskan dan aku cabut keluar dari hidupku. yes. Setan kok nggak punya hak untuk mengerjakan semua kutuk itu dalam diriku. Karena aku sudah ditebus oleh darah Yesus, dilepaskan dari semua kutuk turunan orang tua. Tapi aku hidup di bawah berkat Tuhan,
Sehingga apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub sampai kepada kehidupanku. Itu dalam nama Yesus. Ya, itu ya. Itu doanya Ya. itu. Oke, jelas ya semoga ya. Lanjut. Selamat siang Bu Elis. Izin kok siang sih pagi ya masih. Izin bertanya, kalau uang persembahan dipinjam sementara untuk pribadi boleh atau berdosa, Bu? Terima kasih. Ya pertanyaannya jangan begitu, jangan boleh atau Berdosa. berdosa gitu. Sebetulnya kalau bilang uang persembahan, kalau saya ya saya nggak mau minjem, saya nggak mau pakai. Ya, Oh, bawah ya. Mengkurang enggak. nggak mau kutik-kutik lagi gitu ya, diutik-utik ya sudah gitu ya. Monggo. Ini yang bertanya, ini minggu lalu pertanyaannya masih ya. Jadi kalau misalnya Anda juga, saya berharap sih ada yang bertanya minggu lalu ini masih mendengarkan ya. Sehingga, sehingga ini bisa direspon juga. Tapi pada intinya sebetulnya nggak boleh, ya harusnya nggak boleh gitu ya Bu ya. Ya harusnya nggak boleh punya Tuhan kok. Nah betul. Harusnya nggak boleh itu punyanya Tuhan kok. Gitu. Kalau begitu, Anda akan menunda berkatmu sendiri. Ya. Kalau saya begitu dapat uang langsung saya potong dan saya langsung kasih. Kenapa saya nggak mau nunda? Saya nggak mau nunda. Satu, nunda itu bahayanya gini, kita nggak tahu loh 1 jam ke depan apa yang terjadi. Ya. Kalau sampai besoknya, saya nggak tahu loh. Besok itu saya bangun pagi, saya masih bangun apa tidak. Cara berpikir saya begitu. Maka misalnya saya dapat berkat malam pun ya saya potong langsung. Saya udah sisihkan, saya envelope sendiri. Nih. Jadi seandainya mati pun udah ada orang tahu kalau itu bukan punya saya, itu berkat itu harus Persembahan. dipersembahkan. Ya, saya nggak mau menunda dan menahan berkat. Ya. Kalau saya sudah lebih baik kita nggak pegang uang daripada pegang uang persembahan. Itu bahaya nanti pasti kepake. Ya. Pertanyaan jangan bilang boleh apa enggak. Ya, tapi tanyanya gini, gimana caranya tidak tergoda untuk pakai uang persembahan untuk dipakai sendiri, ya kan? Iya betul. Oke, jelas ya. Oke. Ini ada lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Selamat pagi Bu Elis. Saya seorang istri. Selama ini saya dan suami sama-sama bekerja. Menurut saya setiap bulan tuh rasanya pas-pasan. Nah, ini bulan depan kantor suami saya ditutup dan suami terkena PHK. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Yang harus dilakukan mengucap syukur. Ya. Piye apa meneh? Ya wes ngucap syukur. Ini bukan jawaban template ya, tapi ini memang benar gitu ya. Itu ngucap syukur. Kenapa? Karena begini, ketika teman saya pada waktu pandemi dia tutup perusahaannya, dia ngucap syukur. Nggak taunya malah dia sekarang jadi pedagang roti murahan itu loh, masuk ke pasar-pasar, omsetnya puluhan ribu. Wow. Luar biasa loh, tuh dia ngerintis dari kecil loh. Yang pertama dia nawarkan hanya laku berapa puluh, berapa ratus. Akhirnya ningkat, akhirnya ribuan, akhirnya ngeri. Penghasilan dia lebih gede daripada dia kerja di kantor loh. Ya. Itu loh, Tuhan kalau mau mengubah keadaan bisa. Makanya jadi orang benar itu respon. Ketika kita menghadapi masalah, kita harus menyikapi atau meresponi masalah itu dengan benar. Ketika meresponi dengan benar, Mazmur 112 bilang gini, dari gelap terbit terang bagi orang benar.
di Mazmur 112 ayat 4 kalau nggak salah. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Itu judulnya dibaca Bahagia Bahagia Orang Benar, orang benar. ya Ya, kan? ya, Jadi ketika di PHK apa? Yang ngucap syukur, yes. pasti dari gelap pasti terbit terang bagi orang benar. Mau ngalami enggak? Kalau mau ngalami ngucap syukur. Yes. Orang Mengucap syukur. kudu iso ngucap syukur lo. Ya betul, mengucap syukur. Ya. Pegang firman Tuhan, pegang kebenarannya, baca, renungkan, perkatakan, dan lakukan. Ya, mengucap syukur. Lanjut. Ini pertanyaan, udah ya pertanyaan minggu lalu udah selesai semua. Sekarang pertanyaan yang masuk hari ini. Selamat pagi Ningrum, selamat pagi Bu Eli, selamat pagi. Bu, saya punya anak cewek yang sudah SMP, tapi tinggi badannya kurang. Jadi di sekolah paling pendek di antara teman-temannya. Padahal saya dan suami cukup tinggi, 180 dan 160. Saya sudah Wah, belikan vitamin untuk pertumbuhan dari yang murah sampai yang sangat mahal tapi tidak ada hasilnya. Malah badannya jadi gemuk dan bulat tapi tinggi tidak nambah. Apa yang harus saya lakukan, Bu? mengucap syukur. Kita mana dewe hari ini kok ngucap syukur kabeh. Yes. Ya. Saya itu dulu waktu kecil saya dibilang KT. Saking apa? Saudara saya udah tinggi. Mm-mm. Saya itu cuman selehernya dia loh, di bawah telinganya dia. Tapi akhirnya terkejar juga. Ya, Kan SMP itu cewek atau cowok? cewek. Cewek. Nggak apa-apa. Ngucap syukur. Anda kan tidak pernah melihat. Ya, Anda tidak pernah melihat bahwa Tuhan sedang bekerja. ya. Kayak kita nanam padi atau nanam benih di tanah. Emangnya kamu ngelihat itu pertumbuhan di dalam tanah? Enggak kan? Ya, Tapi tetap percaya bahwa apa yang kita tabur kita pasti akan Tuhan yang memberi pertumbuhan ya. dan pasti. Kecuali gini, ini tiba-tiba saya ingat, kecuali gini, ketika Anda hamil, Anda batin. Oh Batin iya. orang atau ngonek-ngonek ke orang, bunyi-bunyiin orang. Nah itu cepat bertobat. Ya, Cepat bertobat, cabut. Loh bapak 180, mamai 160 ya tinggi dong. ya, 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 coba terus lihat ada keturunan begitu nggak? Kalau nggak ada, cabut aja, nggak masalah. ya, Koreksi diri aja. Kalau nggak ada ya sudah, jangan cari-cari ya. ya. Terus Cuman nggak ada kalau salahnya. Hmm, kalau secara ini saya tambahkan, Bu, kasih fasilitas untuk berolahraga, Bu. iya, Ini kan masih pada hormon tumbuhnya dia kan masih ada ya. Dan iya, itu bisa dilakukan fasilitasi dengan berolahraga. Contoh, iya. basket, Berenang, berenang. iya, Ya, jadi ini hormon tubuhnya dia ada. Jadi pada saat itu silakan fasilitasi dengan berolahraga, bergerak gitu ya. Dan dari pengalaman beberapa anak itu dengan berolahraga dia tumbuhnya cukup naiknya cukup pesat sih. Gitu ya. Oke. kalau Berolahraga itu salah satu ini juga. Lanjut. Bu, berarti ini pertanyaan lanjutan ya. Bu, berarti deklarasi itu tidak harus posisi di kamar tenang sambil duduk ya. Soalnya saya kalau deklarasi biasanya masuk kamar sambil tenang, konsentrasi baru deklarasi. enggak, deklarasi itu mau di mana-mana. Saya sambil jalan di mall, aku ya deklarasi. Iya. Saya di mobil perjalanan kemana saya deklarasi, di pesawat saya bisa deklarasi. Tergantung serangan kapan toh ya. Ya, Begitu betul. ada serangan ya udah keluarin pedang rohnya, perisai imannya dikeluarin.
Ya, pelurunya dikeluarin. Ya. Eh, apa ya? Jujur sebetulnya malah pada saat seperti itu saat yang tepat. Loh, kita kan sering kali juga gitu ya, misalnya nih, jujur kalau saya gitu ya perjalanan dari rumah sampai ke kantor aja kan lumayan jauh nih. Di perjalanan saya naik motor bonceng gitu ya. Saya sambil memberkati jalannya, sambil berdoa, sambil memuji gitu. Ya nggak apa-apa, nggak harus kita duduk tenang di dalam kamar gitu. Kita bisa berkati jalanan yang saya lewatin, saya berkati nggak ada kecelakaan di tempat ini gitu ya. Dan itu bisa kita perkataan. Deklarasi juga sama. Kalau kita teringat terus ada sesuatu ya kita bisa deklarasikan itu yang kita dengar. Gitu ya. Lanjut. Selamat pagi Bu Eli. Saya mimpi dikejar-kejar orang jahat. Itu artinya apa ya? Karena itu membekas sekali. Ya, dipatahkan dalam nama Yesus. Mimpi yang Tuhan berikan buat kita itu gini. Ada mimpi yang dari Tuhan, ada mimpi yang karena bunga tidur, Mm-mm. ada mimpi yang dari setan. Hmm. Kalau yang dari Tuhan, itu berarti mempersiapkan kita. Ya. Bukan untuk nakut-nakuti, tapi supaya kita bertindak mematahkan semua mimpi buruk itu. Patahin aja dalam nama Yesus. Supaya mimpi buruk itu tidak terjadi. Gitu Ya. aja. Kalau Tuhan sampai izinkan kita mimpi itu, oh berarti Tuhan ingin kita siap-siap supaya nggak kejadian. Patahin, cabut dalam nama Yesus kita batalkan mimpi itu. Ya. Ya. Oke. Dalam nama Yesus, patahkan dan cabut mimpi itu. Ya, kita hanya bisa membatalkan semua pekerjaan iblis Ya, hanya di dalam satu nama, nama. yaitu nama Yesus. Yap. Lanjut. Bu Eli, saat badan saya lagi lemes, tidak enak badan, kalau saya berdoa berkata, terima kasih Tuhan Engkau baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah beri aku kekuatan, oleh bilur-bilur darah Yesus aku sudah sembuh, itu salah atau tidak? Itu sangat betul. Ya, Itu namanya Anda hidup dengan iman, ya, bukan karena perasaan, bukan karena melihat. Karena orang benar itu hidup oleh karena iman. Justru ketika Anda lemah, untuk mengetahui kalau Anda itu orang benar, berarti Anda akan berkata dengan iman. Apa yang Yesus katakan, di saat aku lemah, Engkau jadi kekuatanku Tuhan. Di saat aku tak berdaya, kuasamu nyata. Karena aku hidup bukan karena melihat, tapi aku hidup karena percaya. Aku hidup bukan karena melihat kenyataan, tapi karena aku percaya. Di saat aku lemah, aku jadi kuat karena engkau yang menjadi kekuatanku. Gak apa-apa, itu paling bagus itu justru. ya, Saya justru ketika saya ngadepin sakit gitu atau badan saya mulai gene, saya cuman ngomong Tuhan Yesus, Engkau kekuatanku, Engkau kekuatanku, Engkau penyembuhku, Engkau dokterku, yang heran, Engkau tabibku yang ajaib. Oh, saya ngomong itu karena bagimu nggak ada yang sukar, nggak ada yang sulit. Kelemahanku telah kau pikul dan penyakitku telah kau tanggung dalam tubuhmu di kayu salib. Oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh, aku sehat, aku kuat. Ngomong aja. ya. Ya, oke. Lanjut. Bu Elis, di dalam Alkitab ditulis bahwa Paulus mempunyai duri dalam daging yang adalah sakit mata. Kenapa Tuhan tidak sembuhkan Paulus, Bu? Ya, suka-suka Tuhan. Kan kita tahu itu kedaulatan Tuhan. Kalau Paulus sampai disembuhkan, Anda tidak akan pernah melihat bahwa Paulus berkata, di dalam kelemahanku, kasih karuniamu menjadi nyata.
Anda tahu dengan matanya Paulus yang rabun ayam itu, Paulus itu bisa berjalan kaki sejauh 8.000 kilometer untuk memberitakan Injil. Itu ada bukunya tuh. 8.000 kilometer loh, bayangin. Semarang, Jakarta, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat itu paling 800-an kilo. Ya, itu keren banget. Maka kan Paulus bilang, kasih karunia itu lebih dari cukup. Ya. Jadi kita harus tahu kedaulatan Tuhan. Itu haknya Tuhan loh. Kalau Nggak Tuhan mau usah. sembuhkan, bisa-bisa, gampang. Tapi kalau Tuhan nggak mau sembuhkan, berarti Tuhan punya rencana lain kan? Ya. Nggak usah nanya, kenapa toh Tuhan gitu. Iya loh. Itu adalah haknya Tuhan. Kalau nggak ada kesaksiannya Paulus di Alkitab, mungkin saya pun juga bisa geletak. Oh, Iya, bener iya. loh. Tapi apa yang dilakukan Paulus itu yang dialami Paulus, saya juga ngalami. Justru di situ saya ngelihat Alkitab ini buku kehidupan yang tidak ada dusta dan tidak ada kebohongan. Semua dikerjakan loh. Ya. Semua dikerjakan Tuhan. Tuh ya. Lanjut. Bu Elis, apa arti kata haleluya? Apa yang nengrum haleluya ya? Haleluya itu halei bahasa aslinya halei itu memuji atau bersorak gembira. Yahnya itu disadur dari bentuk singkatnya Yahweh atau nama Tuhan. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani halelu itu pujilah oleh kalian dan Yah, yaitu pujilah Tuhan atau marilah kita memuji Tuhan. Oh, hebat loh Roh Kudus itu. Itu haleluya. Hebat nengrum yang suruh bicara ternyata dia lebih tahu. Jelas gini Ciami. Itu bisa dicari sebetulnya kan kalau kita mau mencari artinya gitu. Dalam belajar dalam bahasa Ibrani dan lain sebagainya. Itu ya. Lanjut ya, jelas kan? Haleluya. Jadi kita ngerti kalau kita ngomong haleluya gitu kan, pujilah Tuhan. Kalau punya sahabat yang beda agama, itu boleh atau tidak, Bu? Sangat boleh. Kenapa nggak boleh? Boleh, Tuhan nggak pernah melarang kita bersahabat dengan orang yang nggak seiman. Ya. Asal pergaulannya dia benar loh ya. Ya. Dia nggak melakukan sesuatu yang misal mabuk-mabukan atau berzina. Tapi dia rajin, bekerja, pribadinya baik, ya nggak masalah. Lalu ini apa namanya? Kita juga tapi tetap ya kita harus saring misalnya nasihatnya itu benar nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sampai baik tok lo ya, harus bener lo ya. Ya. Jadi orangnya baik-baik tapi nasihatnya benar nggak sesuai dengan firman Tuhan. Yang harus kita saring di situnya sebetulnya. Iya, kalau dia nasehatin yang nggak bener ya jangan ngikut. Ya, betulnya boundariesnya atau batasannya di situ gitu ya. Kalau dia ngajarin atau nasehatin, benar nggak sesuai firman Tuhan? Kalau memang nggak sesuai firman Tuhan, ya jangan dilakukan, ya jangan. Contoh ya contoh gitu ya, contoh. Karena kan yang nggak bisa diganggu-gugat seringkali adalah hubungan suami istri di dalam kekristenan dengan di kepercayaan yang lain, gitu ya. Nah ini seringkali misalnya dia kamu harusnya begini aja gitu. Nah ini benar nggak sesuai firman Tuhan nggak? Kalau nggak sesuai firman Tuhan ya jangan diikutin, gitu ya Bu ya. Betul.
contoh tadi kan kita 1 Petrus 3 tadi yang kita baca gitu ya. Yang kita bilang suami gitu ya, kita mengasihi suami gitu. Buat orang lain itu kayak kayak sesuatu hal yang bodoh gitu ya. Tapi maaf gitu ya. Tapi ini kebenaran firman Tuhan. Ya, lanjut ya. Cuman batasannya di situ aja sih. Kalau mau berteman, sahabat boleh. Karena biasanya kalau sudah levelnya bersahabat, seringkali kan kita bertukar apa ya, nasihat kan ya. Kita menasihati mereka, kadang mereka juga nasihatin kita gitu. Nah, ini batasannya yang harus jelasnya dulu. Makanya kita harus tahu kebenaran itu. Ya. Misalnya kita lagi punya masalah, diajaki pergi ke kuil atau kemana, jangan mau. Yang itu nggak boleh. Oke. Lanjut. Selamat pagi Bu Elis. Mau nanya, Pagi. saya kan guru piano. Anak saya sendiri kalau saya suruh belajar piano kok susah. Padahal orang lain kalau minta saya ngajarin piano harus bayar mahal ke saya. Sedang anak saya sendiri saya ajari gratis malah males-malesan. Karena saya kan pengen ya Bu, anak-anak saya juga pinter main piano. Nah itu dia. Tuhan Yesus saja bilang nabi nggak laku di kandang. Iya, iya, iya. Nabi itu di kandang nggak laku. Kenapa kalau dokter itu dokter bedah hebat, kalau istrinya, anaknya, keluarganya yang sakit, kenapa dikasih ke orang lain? Karena faktor psikis, Iya. ya. Lesin aja ke orang lain, Iya, ke gitu. temennya. Yang kita tahu itu jarinya bagus, ininya bagus, oke cariin aja. Yang Iya. kedua memang begini, belum tentu anak itu punya talenta juga. Didoain aja, nanti waktunya pasti akan tiba. Harusnya dari kecil ya, harusnya dari kecil tuh loh, diajarinya tuh dari kecil. Kalau dari kecil, waktu kecil gitu ya, baru umur berapa diajari main clean apa tang ting tung ting tang ting tung gitu aja, cuma menjat ya. Itu akan jauh memulainya nanti anak udah biasa. Ya. Atau gini, pernah nggak anak ini ngeliatin ibunya atau bapaknya Main yang guru piano main? Terus buat dia jadi tertarik. Kadang-kadang anak kecil itu dia akan tertariknya karena dia lihat eh, orang tuanya melakukan dulu gitu ya Bu ya. betul. Jadi orang tuanya ngelakuin dulu, orang tuanya jalanin dulu gitu ya. Terus kemudian dia tertarik dari kecil tapi ya sekali lagi dari kecil. Kalau sudah agak besar memang agak sedikit susah. Tapi sebetulnya mulai dari kecil banget gitu dia dia gimana gitu ya ngeliatin orang tuanya main, ngeliatin orang tuanya mungkin bukan sekedar hanya hanya ngelesin tapi main gitu ya, main di satu tempat gitu ya. Jadi dia akan tahu Ya. oh, sepertinya ini menarik gitu ya. Oh, sepertinya begini gitu. Nah, di situ sebetulnya ketertarikannya timbulnya dari situ. Males-malesan itu kan bisa karena dia nggak tertarik, bisa karena dianya sendiri merasa bahwa apa sih gitu kan. Jadi ini sumbernya harus dicari tahu dulu ininya. Saya punya teman pemain piano jago. Mm-mm. Ketika ngajarin anak-anaknya, oh sampai anaknya disapet, diapain, nangis kayak gitu, dipaksa aja. Tapi sekarang anak-anaknya jadi pemain yang keren-keren, bagus-bagus. Ya, Itu main itu sambil merem kali, tapi iya. memang permainannya bagus. Emang harus dari awal sih dari kecil banget sebetulnya. Ketertarikan Ya, untuk mendalami itu memang dari masih kecil gitu. ya mendidik anak itu memang tidak gampang, Ya. apalagi sama orang tuanya sendiri. Kadang-kadang anak gitu, kalau sama orang lain lebih nurutnya.
Untuk mendisiplinnya itu kalau sama orang lain itu ini mungkin ya karena dia lebih takut kali ya atau lebih apa. Kalau sama orang tua sendiri itu kalau dia bisa ngeyel sedikit gitu orang tuanya udah luluh udah nurut jadi udah kayak jadi kayak apa ya kayak kayak senjatanya dia gitu loh. Kalau aku bilang gini nanti mama pasti nurutin. Nah itu juga hal yang harus diberesin juga. Iya, Oke, gitu ya. Kalau ini anaknya udah besar belum? Kalau udah besar agak sedikit susah ya, tapi kalau masih kecil mungkin masih bisa diperbaiki. Cuma ya iya. kasih pengertian gitu. Atau kalau sudah besar, dia sudah mulai bisa cerita, mulai remaja, tanyain aja dijak ngobrol. Kenapa kok males? Kenapa? Apa kamu tertarik dengan alat musik yang lain? Atau tertarik dengan bidang yang lain? Seperti itu. Karena anak kalau sudah yang lumayan SD kelas 5, kelas 6 itu udah bisa diajak ngobrol gitu kan. Mm-mm. Gitu. Terus cerita, mama itu atau papa itu pinter main piano kan pengen toh anaknya ada yang juga bisa main piano. Nanti kita bisa main bareng gitu. Jadi diajakin ngobrol begitu aja. Iya. Kalau sudah usia-usia seperti itu dasarnya bukan pemaksaan tapi pengertian, gitu ya, pemahaman pengertian. Diajak mereka untuk ngobrol. Lanjut. Bu Elis, ada yang bilang malam sebelum tidur baiknya minum air putih 1 gelas biar tidak terkena stroke. Apakah betul, Bu? Loh, puji Tuhan, malam sebelum tidur minum air 1 gelas. Air hangat 1 gelas, nanti terkencing. Orang minum minum air Mm-mm. terakhir itu ya, maksudnya banyak lo ya, dalam 1 gelas gitu ya, ya masih jam 7 sore masih oke lah ya. Tapi Ya, kalau sudah mau tidur jangan minum banyak, minum aja. Terus nanti kalau pergi ke belakang, kencing minum air. gitu, ya sambil gitu minum aja 1 2 teguk. Nanti tidur lagi mau kencing lagi, minum aja 1 2 teguk, nggak apa-apa. Tapi jangan minum banyak-banyak, nanti malah justru nggak bisa tidur, terkencing-kencing. Iya, berkali-kali ke belakang. Itu Mm-mm. mengganggu kualitas tidur juga malahan. Tuh ya. Orang yang siang hari aja kita nggak bisa minum 1 gelas sekaligus. Nggak Ya, boleh begitu minumnya kan paling ya pelan. separuh. Ya kan separuh, Bagi. seperempat. 1 gelas dibagi 4 kali minum atau 2 3 kali minum gitu. Karena kalau 1 gelas diminum langsung, langsung masuk ke ginjal, langsung tersalur ke kandung kemih, langsung kita mau kencing. Itu kalau nggak boleh nggak bisa tidur nanti. Kalau saya sarannya nggak gitu, minum aja Sedikit. biasa pokoknya. Heeh. Terus ya, maksudnya dari pagi sampai jam 7 malam minum, minum, minumnya nggak boleh 1 gelas 1 gelas. Ya itu tadi konsisten, Ya. terus menerus konsisten. Hmm. Oke, Itu lanjut. Ya, lanjut. lanjut. Lanjut ya. Selamat pagi Bu Elis. Mempersembahkan tubuh itu artinya apa ya Bu yang ada di Roma 12 ayat 1? Mempersembahkan tubuh kita berarti itu ada persembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup. Nomor 1 hidup dulu loh ya, jangan kalau tubuhnya udah mati ya nggak bisa apa-apa. Kalau masih tubuhnya hidup itu masih bisa bergerak. Hmm. Persembahan yang hidup, kudus. Kudus itu melakukan firman, ya, Ya, dan melakukan apa yang berkenan kenal kepada kepada Tuhan. Allah. Iya. Berarti apa? Ini menggenapkan Roma 6 menjadi senjata kebenaran. Apa yang dilakukan tubuh itu adalah kebenaran firman. Roma 6. Iya, jadi itu ya persembahan yang hidup dulu, kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi seluruh tubuh lo ya, seluruh tubuh. Lanjut.
Selamat pagi Bu Elis. Mengapa izin mendirikan gereja tambah lama tambah sulit? Saya punya teman yang sudah 10 tahun mengajukan izin tapi belum dapat izin karena warga tidak setuju. Nah, itu dia. Kehadiran gereja harusnya jadi berkat untuk masyarakat. Ya. Kalau kitanya tidak eksklusif, jemaat itu lihat kebaikan kita, lihat pendetanya baik, murah hati, senyum, nggak suka cari perkara, Ya. dikasih izin, itu pasti. Menjalin hubungan Ya, baik gitu ya. saya tuh dulu tinggal di kampung, ingat, sampai sekarang kan tinggal kampung. Dulu Mm-mm. itu ada satu rumah warga yang dijadikan gereja. Mm. Mau dijual karena yang punya rumah itu butuh uang. Mm. Yang ngasih tahu saya itu justru orang Islam loh. Mm. Orang yang nggak aliran dengan saya, kita loh ya. Mm. Yang bilang, Bu, kenapa nggak dibeli Ibu? Mm. Kan bisa pakai buat gereja. Oh. Yang nyaranin mereka, bukan saya. Bukan Saya yang aja nggak, cari-cari. kalau rumah itu mau dijual atau apa yang ngasih tahu justru mereka. Hmm. Ya. Itu dasarnya apa? Hubungan baik kan ya, Bu? Iya, harta hubungan Harta baik. hubungan baik. Menjalin relasi, hubungan baik antara eh, kita dengan lingkungan sekitarnya, gitu kan? Saya kemarin lagi ngomong sama satu orang, saya bilang gini, kadang-kadang dulu tuh saya mikir gini, nopo ya, orang kok enggak suka sama saya, misalnya gitu ya. Hmm. Ternyata setelah saya ini sadar, saya tuh baru sadar bahwa ternyata kenapa orang enggak suka Ya. saya, kenapa orang itu ngoboro-boro potret be aku, foto be aku ya ora gelem. Kenapa? Karena mukanya cembetut. Mukanya itu orang Jawa bilang perengat-perengut. Nenekku bilang gini, wong rupa kok peteng kaya ngono, wong rupa kok merengat-perengut. Kuwi ngadohke rejeki. Si itu muka kayak begitu itu sial. Itu. Oh, coba bayangin. Ternyata itu bener loh. Kalau orang nggak mau bergaul sama kita itu kita koreksi loh. Jangan-jangan wajah kita sendiri yang nggak enak. Jangan-jangan perkataan kita yang selekat-selekit. Yang buat orang nggak nyaman tinggal di dalam diri kita. Di dekat kita. Ya. Itu saya alami ketika saya remaja sampai saya bertobat umur 19 tahun. Ayu sih ayu, tapi rupanya perengat-perengut. Dipandang tidak enak, dilihat tidak menyenangkan, diajak bergaul menyebalkan. Saya percaya ketika gereja bersinar, tetangga, lingkungan, kita nggak harus bagi-bagi sembako sih. Tapi kita kalau nyapa di jalan, monggo Mas, Pak. Ya. Itu aja mereka udah senang, pasti simpati sama kita. Ya. Ya. Kalau orang Jawa tuh bilangnya unggah-ungguh gitu ya. Nuwun sewu gitu. Nggih. Derek langkung gitu. Ngoten ngono lho. Mungkin buat yang ini merasa walah ngapain sih kayak gitu, tapi itu penting gitu loh. Itu awalnya untuk menjaga hubungan, harta hubungan tadi. Ya. Lanjut. Bu, bagaimana cara agar hidup itu selalu berkenan di hati Tuhan? Lakukan firman. Ya. Di Yohanes 8:29.
Yohanes 8 mm-mm. ayat 29. Yohanes 8 ayat 29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, senantiasa berbuatlah apa yang dikenan Allah. Ya, Dia nggak akan biarkan dan dia nggak akan tinggalin kita sendiri. Tapi dia selalu ada buat kita. ya. Lakukan Ya. Tuhan. Mm-mm. Itu ya. Selamat pagi Bu Elis. Minggu lalu Ibu cerita tentang kompor di rumah yang meledak. Itu penyebabnya apa Bu? Kok bisa sampai meledak? Biar saya bisa belajar. Waduh, apa ya? Aku ya nggak ngerti sih. Yang Tahu-tahu di meledak aja. apa ya waktu itu kok kompor meledak itu kenapa ya? Aku lupa. Karena yang di kompor itu bukan saya, pembantu saya. Saya apa nih yo? Nanti tanya saya coba. Win. Oke ya. Bu Elis, kalau saya berkata toko saya hari ini laris diberkati Tuhan, itu termasuk deklarasi atau apa? Yes, itu pernyataan iman. Hmm, Kita sedang menabur dalam roh, ya, ya. Jadi kita tuh nanti pasti akan menuai ya, kehidupan. Tidak apa-apa, menabur sehari, 2 hari, 3 hari, 10 kali. Belum tidak apa-apa, lanjutin terus aja. 1 bulan oke, 2 bulan oke, nanti bulan-bulan selanjutnya pasti akan terjadi. ya. Saya dulu kalau pergi sama teman-teman kan gitu. Kamu nggak boleh bayarin. Kenapa? Kamu hamba Tuhan. Di ayat mana ada tertulis hamba Tuhan nggak boleh bayarin orang kaya. Jangan lupa loh, ini orang kaya loh yang bayari kalian. Padahal duitku ya ada nih itu aja. Tapi saya nggak punya mental pengemis gitu loh. Dan saya nggak mau terus nebeng gitu. Bukan sok-sokan. Tapi saya nggak mau jadi penalu. Saya mau jadi berkat. Amin. Ya itu ternyata terjadi gitu loh. Ya. Setelah sekian lama. Jadi kalau itu deklarasi gitu ya, itu pernyataan iman. Kalau ada yang datang 1, 2, tetap mengucap syukur, gitu ya. Tetap mengucap syukur. Kalau ada intimidasi mana, gitu ya, bilang diam iblis. Karena seringkali terjadi gandengannya gitu ya Bu ya. Ketika kita sudah menyatakan pernyataan iman itu gangguannya itu tadi Betul, ada apa? Dia itu kan mencuri, betul. membunuh dan membinasakan tugas Iya, kerjaannya iya. dia. Tapi kita jangan mau kalau udah tahu begitu, jangan Ya, mau. 1 Petrus 5 bilang lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah, kalau udah tahu dia ngaco ya kita mesti lawan. betul. Jadi kalau kita sudah mengangkat pernyataan iman kita tuh, kita sudah angkat iman kita sudah deklarasi, kita sudah bilang gitu ya. Terus kondisinya, nah ini biasanya udah mulai nih dia ngomong apa itu mana gitu, mosok iso gitu. Nah lawan. Lawan. Lawan dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat ayat Sat- 9 harusnya. Tapi dari ayat 7 dulu. Ayat satu 7 serahkan khawatirmu. Ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Nah, terus Sadarlah, terus sadarlah dan sadar. berjaga-jagalah. Hmm. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan Ya, mencari orang mencari orang yang yang dapat ditelannya. dapat ditelannya. Terus 9. Lawan Lawanlah dia dengan dengan iman yang teguh, wes.
Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ini loh, makanya dalam hidup penuh dengan kekhawatiran. Kekhawatiran itu harus diserahkan kepada Dia yang pelihara hidup kita. Ya. Setelah itu sadar dan berjaga-jaga. Setelah nyerahin kekhawatiran, sadar dan berjaga. Bahwa iblis itu musuhmu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap, yang sedang mencari orang yang dapat ditelan dia. Nah, Ya. sudah tahu nih dia lagi mengaum-ngaum. Kalau Anda nggak mau ditelan sama dia, lawan dengan iman yang teguh. Iya, seringkali kan begini. Ini cerita nyata gitu ya, dalam artian gitu ya. Seringkali kan kita misalnya khawatir tentang sesuatu. Terus kita udah berdoa, Tuhan, aku menyerahkan kepadamu masa depan anakku misalnya gitu ya, masa depan bla 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 gitu kan. Terus kita udah ini pernyataan iman kan ya, sudah ya, kita sudah berdoa, sudah menyerahkan gitu. Aku percaya anakku ini, aku percaya masa depanku bla bla bla. Terus kemudian tadi ketika terjadi sesuatu ini iblis ini tadi mengaum-ngaum di telinga gitu ya. Mana Iya. nanti bla bla bla. Nah, kalau kita nggak sadar, nggak berjaga-jaga, kita terus pikirannya kita terus mikirnya gini, oh ya. Begitu, oh ya, di situ pintu terbuka untuk iblis masuk, mengambil iman, membunuh pengharapanmu dan membinasakan tubuhmu. Tuh. Karena makanya kita harus ngerti kan kebenaran firman dia, iblis itu pekerjaannya mencuri, membunuh dan membinasakan gitu. Jadi ketika sudah ada mulai suara kita tahu banget bahwa itu bukan berasal dari Tuhan, itu sudah pasti iblis yang mulai mengaum gitu ya. Dia kan mengaum-ngaum nih firmannya. Mengaum gitu ya. Dia mulai nih nah lawan dia dengan iman yang teguh. Iya. Jadi kalau ibu tadi yang buka toko, kalau pagi sudah mengangkat deklarasi, sudah mengangkat pernyataan iman, toko saya hari ini laris, diberkati Tuhan. Pesan saya kalau misalnya 1 jam, 2 jam gitu ya, kok yang masuk cuman satu, tetap Bu mengucap syukur. Tuhan terima kasih. Ya, Tokoku kayak tawon, dikerumunin orang. yes. Nah setan bilang, hehehe kamu bohong. Emang gua pikirin aku lagi ngomong iman. Itu Paul Yonggi Cho dulu ketika khotbah itu ya. Sebelum dia punya jemaat sampai puluhan ribu ya. Dia khotbah itu di tengah hutan dengan pohon yang banyak itu loh. Ya, Dia ngomong terus. itu dia. Tapi akhirnya beneran dia bisa khotbah di puluhan ribu jemaatnya. Pada waktu dia sakit tumpah, dia kan kena TBC. Mm-mm. Lagi sakit, itu keluar darah yang ditampung sudah hampir 1 ember. Setan bilang gini, sebentar lagi kamu mati. Tuh darah yang keluar dari mulutmu udah begitu banyak. Tapi dia pegang ember itu yang penuh darah yang keluar dari mulutnya dia. Dia bilang begini, iblis dengerin ya. Aku nggak takut loh walaupun darah keluar dari mulut begini banyak. Aku nggak takut mati. Ya. Aku nggak takut. Sekarang juga kamu harus dengar bahwa aku sudah sembuh oleh pilur Yesus. Sekarang juga aku perintahkan kamu, iblis penipu, pembohong, pergi. Sejak hari itu Yonggi Cho sembuh. Ya. Itu. Karena Iya. jangan sampai kita sudah melakukan pernyataan iman, terus tadi ada yang mengaum-ngaum itu, terus kemudian kita malah justru buka celah untuk ditelan, gitu ya. Iya. Karena itu sering kali terjadi seperti itu. Tuh. Lanjut. Bu Elis, kalau suami melarang saya memberi uang ke orang tua saya, tapi saya tetap nekat memberi diam-diam, apakah dosa, Bu? Pasti Anda keluar dari jalur hukum. Kalau Anda keluar dari jalur hukum, Anda akan gampang
orang Jawa ini gampang disasak mbek setan. Langsung diterjang gitu loh. Karena Anda tidak punya perlindungan. Sebagai istri Anda harus tunduk kepada suami. Taat. Taat. Belum boleh ya nggak apa-apa. Daripada Anda tidak mendengarkan hukum. Emang doamu didengar Tuhan? Enggak. Hmm. Amsal 28 ayat 9. Anda berdoa setengah mati biar Tuhan lembutkan hati suamiku. Tuhan buat hati suamiku murah untuk bisa memberi kepada orang tua. Tapi Anda melakukan sembunyi-sembunyi, Anda keluar dari hukum Tuhan. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Oh lihat, doamu malah nggak didengar Tuhan. Ya. Belajar taat, taat dulu. Nanti Hukum. ketika nanti istri kalau taat tadi loh tanpa perkataan, nanti suaminya dimenangkan Ya. oleh Tuhan. Itu saya Hukum. ngalamin. Dulu saya gitu, nyolong-nyolong. Hmm. Nyolong-nyolong, ngasih orang tua nyolong-nyolong. Tapi satu kali aku ditegur Roh Kudus, saya bertobat. Setelah saya bertobat, malah suamiku sendiri yang setiap kali bilang, "Yang, yuk ke rumah mami." Gitu. Ternyata Pak, dia punya berkat ngasih mami papiku sendiri. Saya kaget loh. Ya. Tapi enak. Ya. Hukumnya Tuhan adalah istri tunduk pada suami, taat, Iya. dan suami mengasihi istri. Ya udah, itu yang harus dipegang, dilakukan gitu ya. Itu hukumnya yang benar di situ. Nah, segala sesuatu yang berlawanan dengan itu berarti kita sedang berpaling dari hukumnya Tuhan, gitu ya, Bu. Iya. Gitu. Bertobat terus berbalik gitu ya. Lakukan rekonsiliasi pemulihan bersama dengan suami. Lanjut. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum mau tanya, boleh. Bagaimana cara agar hati selalu berlimpah dengan ucapan syukur? Hati bisa melimpah dengan ucapan syukur ketika Anda membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan memperkatakannya. Ya, Maka Anda akan berjalan hati-hati menurut apa yang tertulis. ya. Itu, gak bilang enggak. Yosua 1 ayat 7 dan 8 aja dah. Dan jangan kamu lupa memperkatakan kitab Taurat itu dan merenungkannya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Segala yang tertulis di dalamnya. Ya udah, supaya limpah dengan ucapan syukur, membaca, renungkan, dan perkatakan. Nanti Anda baru bisa melakukan dengan hati-hati. Ya. Ya. Kayak ada rem yang pakem loh Oh. Betul. untuk meresponi segala sesuatu tuh kayak ada rem yang pakem dan tadi contoh gitu ya, contoh ya. Dulu yang sukanya ngomel, yang sukanya mengeluh, bersungut-sungut gitu ya. Ketika itu kita sudah membaca, merenungkan, melakukan gitu ya, memperkatakan dan melakukannya itu kayak ada yang nggak seketika, tapi itu pelan-pelan kemudian ketika satu titik kita bisa menyadari, loh kok aku udah menghadapi situasi yang sama, ini kok berbeda ya responku sudah ya, gitu loh. Dan ini juga nanti akan keluar tadi ucapan syukur itu juga akan keluar karena tadi responnya kita, cara kita memandang sudah berbeda. Betul sekali. Dan Roh Kudus ya akan terus mengingatkan itu di dalam kita. Lanjut ya. Bagaimana cara menghilangkan gelisah, Bu? Gelisah. Mm-mm.
seperti yang Mazmur ajarkan. Hai jiwaku, kenapa kamu resah, gelisah? Itu di Mazmur berapa ya? Ah, Perintahkan jiwa Anda tenang. Anda bisa perintahkan jiwa Anda untuk tenang. Nggak gelisah, nggak resah. Iya. Di yang Daud bilang, hai jiwaku kenapa kamu, Mazmur berapa coba itu? Mazmur 42. Sebentar. Yes. Mazmur 42. 12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, udah. Perintahkan jiwamu tenang. Ya. Kita dikasih otoritas untuk memerintah. Mulai dari diri kita sendiri. Ya. Ya. Ini kalau di dalam Mazmur 42, Mazmur 43 itu selalu ya, mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Jawabannya yang ditulis sama Daud itu apa? Berharaplah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah. Itu terus. Selalu bersyukur, berharaplah kepada Allah. Itu. Katakan Mazmur itu, baca dan tekan. Lanjut ya. Selamat pagi Bu Elis. Bu Elis kan pernah khotbah yang cerita soal mandor yang bangun proyeknya Bu Elis yang hasilnya jelek. Seperti rumah RSSS. Itu kenapa Bu Elis tidak komplain ke mandor itu, suruh bertanggung jawab Bu? Maaf, saya juga alami hal yang sama. Jadi saya mau belajar dari Bu Elis. Loh, saya komplain sama mandornya, tapi kan sudah terlanjur jadi. Saya komplain. Nah kalau dia udah dikomplain nggak mau, ya saya ganti dong. Saya bayar loh. Tapi kalau dia sudah nuntut bayaran dengan bayaran tinggi, saya kan juga punya kewajiban. Kalau kerjaan dia nggak benar, ya saya bisa komplain dia kan. Tapi kayak gitu tuh ini nggak sih Bu? Apa namanya? Kan itu modelnya pemborong ya. Itu kalau misalnya si pelanggannya atau si yang memberikan order itu tidak sesuai dengan ininya, dengan yang dimaksud dengan ininya, kan bisa bisa dikomplain terus kemudian diganti nggak sih? Harusnya kan bisa Bu. Bisa. Kalau kerjaan dia tidak sesuai dengan spek-spek yang dia Ya, janjikan ke kita, ya kita bisa menghentikan dong. ya betul betul itu maksudnya. Makanya perlu dibuat MOU, dibuat perjanjian, RAB dia tuh apa, yang dipasangkan besinya berapa, Ya. kok ini apa, kita ngelihat kalau di lapangan tidak terjadi, ya kita punya hak untuk menghentikan. Ya, betul. Kita punya hak untuk menghentikan, karena kan ini makanya pemilik kadang-kadang perlu untuk menengok gitu ya. Terus kita perlu punya hak untuk menghentikan, terus kita punya hak ini kok nggak sesuai gitu. Nah, saya punya kesalahan karena pergi lama, nggak Hmm, nengok, begitu ketemu loh, kok itu udah kerjaan gini. udah Harusnya terpasang. hari kita bisa nengok ke proyek, ya beda. Begitu tahu kerjaannya begini, nggak cocok, kita langsung minta bongkar, jadi belum terlalu lama gitu loh. Iya betul. Tapi saya sudah lama, baru kelihatan udah jadi semua. Wah, misalnya bangunannya gelap, atau plesteran atau aciannya enggak benar, ya saya bisa minta dibongkar. Tapi Ya, ya rugi. Ya wes, tapi kan hasilnya bagus akhirnya. ya, ya, ya. Itu makanya kalau misalnya ini penting untuk kita tahu, apalagi kalau pakai pemborong ya. Tadi ininya apa namanya? eh eh, rencananya gitu loh, rencana di awalnya itu penting untuk dijelasin. Iya,
Kalau RAB-nya nggak sesuai, misalnya dia kasih besi kita 10, tapi di lapangan dikasih 8, kita punya hak untuk minta diganti. Nggak bisa Ya. kamu menulisnya di 8 in kok. Misalnya, kamu sekarang 10 kok kamu kasih 8, nggak mau. Oh kan saya bilang 10 banci, nggak ada kata banci. Orang nggak ditulis banci kok, gitu loh. Ya. Jadi pada saat itu memang karena sifatnya bangunan itu adalah pertahap ya. Kalau misalnya dia di besinya itu sebagai pondasi di bawah gitu kan, kalau sudah terlanjur ini kan nggak kelihatan juga. Jadi itu memang pertahap harus Harus pengawasannya, pengawasannya. betul, pengawasannya dicari tahu dan lain sebagainya. Gitu ya Bapak ya. Kalau memang belum selesai komplain ya udah dikomplain gitu kan. Tapi kalau Mm-mm. memang sudah terlanjur jauh ya memang agak sedikit susah sih. Begitu, pertanyaan saya habis. Oh, Keren kan hari ini? haleluya. Kita nggak Puji ngebut Tuhan. sih. Kita nggak ngebut tapi memang pertanyaannya habis. Jadi kalau yang mungkin udah ya Ningrum nggak ini apa namanya nggak menghutang apa jawaban. Iya, Oh ya, jangan lupa ya Good News Family hadir hari Senin ya Bu ya Indonesia Menyembah. ya, Senin sore. Jadi hari Senin itu Hmm, tanggal 17 kita nggak ada doa pagi. Yang biasanya jam 10 pagi di GPT Alpha Omega, kita gabungin langsung di sore harinya, jam 5 sore. Di GPI Gajah Mada, maaf, pindah tempat. Iya, GPI Gajah Mada di ruang utama. jam 5 sore. Itu dalam rangkaian Indonesia Menyembah. Teman-teman, saya Hmm, pakai waktu ini untuk sekalian yep, mengimbau yuk kita datang berdoa untuk Indonesia yang kita cintai. ya. Ya, ini bukan waktunya kita menyalahkan siapapun, tapi ini waktunya kita mengadakan peperangan rohani. Hmm, Nah, perjuangan kita ini bukan ngelawan si A, si B, si C, tapi kita berjuang melawan segala penguasa, penghulu, roroja di udara, pemerintahan di udara. Bukan pemerintahan kita Indonesia, tapi pemerintahan di udara. hmm, ya. Dengan cara gimana? Ayo, telinganya perhatikan hukum. Perhatikan hukum. Dengeri hukum Tuhan. Dan lakukan sesuai dengan hukum Tuhan. Maka ketika Anda berdoa, doa kita semua didengar Tuhan. Ya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau bangkit untuk berdoa untuk Indonesia? Saya Ya. ingat di satu kota di Inggris itu Wales, dulu kejahatannya yang sangat mengerikan. Udah narkoba, minum-minuman keras, ya, Ya. dan yang sebagainya, kejahatan di mana-mana. Tapi di jamaah Tuhan sampai Wales tuh ngalami masa tenang tuh 100 tahun loh. Wow. Nggak ada kejahatan, nggak ada perampokan, nggak ada pembunuhan, tidak ada penjarahan, nggak ada. Itu orang bisa tiba-tiba di jalan-jalan tersungkur menyebut nama Tuhan, di penjara, di rumah sakit, itu mereka di klub-klub itu bisa bertobat sendiri-sendiri. Itu benar Tuhan. Padahal yang berdoa hanya 8 orang kalau nggak salah. Ya. Ya. Tapi kalau kita kumpul banyak, tapi kita yang kumpul itu tidak pernah mau mendengarkan hukum Tuhan. Seperti tadi, istri selintutan, ngasih uang ke orang tua, curi-curi. Suami memberi ke orang tuanya, nggak pernah ngomong sama istri. Anak nggak hormat orang tua tidak peduli dengan anak. Ini hukumnya dilanggar semua. Ketika kita berdoa, doa kita nggak didengar Tuhan loh. Ya. 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 Yap.
Jadi kita berdoa tapi kita harus tahu bahwa kita harus taat dan dengar hukum Tuhan. Maka doa kita akan didengar Tuhan. Ya, dan hukum itu jadi perlindungan buat kita. Ya, Setan nggak bisa nyerang balik kita karena kita ada di dalam perlindungan yes. hukum Tuhan. Ya, Itu keren banget. Jangan lupa ya hari Senin tanggal 17 Agustus sore jam 5 di GBI iya, Gajah Mada. Ibu, betul. ini Ya, sudah 10.23. itu luar biasa. Ya, Yap. oke. Kita lihat Efesus 6 bahwa kita mempersiapkan hari-hari kita doa untuk Indonesia. Mm-mm. Kita bersatu sepakat sehati sepikir Yap. dengan melawan siapa yang kita lawan, bukan orang lain, tapi Yap. pemerintahan dan penguasa udara. Kita lihat Efesus 6 Mm-mm. mulai dari ayat 10 sampai 12. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya. Jadi kita semua harus sadar musuh kita bukan darah dan daging. Ya. Bukan saudara kita, tapi Ya. penguasa, penghulu, pemerintahan di udara dan roh-roh jahat di udara. Oke? Amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa di acara Indonesia Menyembah. Yes. Tanggal 17 Agustus jam 5 sore di GBI Gajah Mada. Tuhan Ya. Yesus berkati. Tuhan Yesus Amin. berkati. Amin. Terima kasih Ibu. Sampai ketemu. Shalom. Shalom. Dan terima kasih buat Anda Good News Family pendengar yang sudah bersama dengan saya di sepanjang pagi ini ya. Terima kasih untuk atensinya dan jangan lupa hadir di Indonesia Menyembah hari Senin tanggal 17 Agustus 2026 pukul 17 atau jam 5 sore di GBI Gajah Mada. Sampai jumpa.